Dulu peraturannya ini dari penyidik izin Bank Indonesia. Sekarang memang ada ketentuan baru demi efisiensi, penyidik bisa langsung minta ke bank blokir. Bank Indonesia, OJK hanya terima laporan atau pemberitahuan. Persoalannya sekarang, di blokir rekeningnya Titan ini, ada nggak tersangkanya? Tidak ada, itu pelanggaran berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas maraknya praktek industri hukum, salah satunya menimpa Titan Group. Sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Jangan lupa Anda like dan komen, kemudian subscribe ke Serambi Adi Warman. Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah untuk dipermainkan. Misalnya industri hukum itu orang tidak salah dijadikan kambing hitam, dicari pasalnya, dan orang bisa punya 1000 akal untuk melakukan itu, dan itu dibuat melalui proses-proses hukum yang secara formal sah. Permasalahan yang dihadapi oleh pegawai PT Titan Group hingga kini masih belum terselesaikan. Atas kondisi ini, para karyawan akan melakukan aksi kembali ke Bank dan Pemkab Muara Enim untuk menyelesaikan permasalahan. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Haposan Hutagalung SH selaku kuasa hukum PT Titan Infra Energy. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam juga Bapak. Dan selanjutnya kita juga sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Bayu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Saya tanya juga dong. Boleh. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik Bapak. Oh ya, mantap. Nah, Pak Adi dan Pak Haposan ya, belakangan ini muncul permasalahan yang terjadi di Sumatera Selatan, tepatnya di Muara Enim, kepada PT Titan Infra Energy. Karena adanya permasalahan pada debitur maupun kreditur perusahaan tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan kredit macet nih Pak, kepada ribuan karyawan dalam perihal pembayaran gaji. PT Titan Infra Energy adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan transportasi angkutan batubara. Permasalahan terhadap PT ini mengingatkan kita kembali pada pernyataan dari Bapak Mahfud MD 2019 silam. Baik, mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Haposan terlebih dahulu. Bapak izin ya Pak ya. Pak Haposan, bagaimana awal kasus ini bisa terjadi? Seperti tayangan yang tadi kita sudah saksikan bersama, apakah benar bahwa ada permasalahan dalam PT yang mengakibatkan pembayaran gaji karyawan tertunda? Boleh diceritakan sedikit Bapak kepada kami? Baik, Mbak. Sebelum kita jawab ke pokok persoalan, saya kira supaya publik dan audiens juga mendapat penjelasan yang terang, jujur, berbasis data, bukan opini, dan detail. Ya. Nah, benar PT Titan
saat ini dilaporkan oleh Bank Mandiri di Barreskrim Polri. Ya, kita mau jelaskan. Laporan polisi yang ada sekarang ini itu sudah pada tingkat penyidikan loh. Berarti tinggal menentukan siapa tersangkanya. Itu menurut KUHAP. Udah sidik kok, bukan lagi lidik. Dan sidik ini udah 5 bulan. Gitu loh. Kita bukan bermaksud artinya melawan aparat, tidak. Ya, kita ikut aturan, kita taat aturan. Tapi saya mau jelaskan dari awal. Perkara yang sedang dilaporkan sekarang di Barreskrim oleh Bank Mandiri, ini tegas kita katakan sama dengan perkara yang pernah dilaporkan pada tahun lalu di Barreskrim, di direktorat yang sama, dengan subdit yang sama, dengan tim penyidik yang sama. Kenapa saya katakan sama? Objeknya sama. Tempusnya sama. Ya. Alasan pelaporan juga sama. Pasalnya juga sama. Ya. Laporan yang tahun lalu itu dengan segala rangkaian penyelidikan, rangkaian penyidikan sampai final dihentikan dengan alasan penyidik atau pimpinan penyidik menyatakan tidak cukup bukti. Berarti sudah tuntas dong. Hentikan. Dan penyidik juga mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan ke Jampidum. Karena tuduhannya kan awalnya, pasal awal itu tipu gelap, untuk undang-undang pencucian uang atau money laundering. Dihentikan, final dong. Nah, menurut peraturan yang ada, kalau mau memperkarakan kembali, kalau dianggap mungkin punya bukti baru, punya novum, tidak boleh dengan membuat laporan polisi yang baru. Caranya apa? Harus membuat upaya atau langkah hukum melalui pengadilan dalam bentuk pra-peradilan. Berarti laporan polisi yang sudah dihentikan itu untuk membuka itu melalui pra-peradilan. Tidak boleh dengan polisi. Nah, yang kita persoalkan sekarang adalah kenapa polisi, siku penyidik, membuat laporan baru ya Desember kemarin, berarti udah jalan 6 bulan nih. Sekarang Juni toh, 7 bulan. Membuat laporan polisi yang baru dengan objek yang sama, volume yang sama, tembus yang sama, saksi juga sama semua. Kan sudah dihentikan tahun lalu. Nah, jujur, bukan karena kebetulan kami ditunjuk atau dipercaya jadi pengacaranya Titan. Tapi demi hukum, demi netralitas, profesionalisme, ya, objektivitas, ini prosedurnya tidak benar. Yang benar apa? Perahkan dong ke pengadilan supaya putusan hakim menyatakan umpamanya penghentian penyidikan nomor tanggal sekian tahun lalu itu tidak sah, baru dibuka. Ingat, di dalam Perkap itu apa? Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, pasal 33 loh. Tegas dikatakan situ, penghentian penyidikan hanya bisa dibuka dengan pra-peradilan. Itu jelas kok, nggak perlu ditafsirkan itu. Kita bukan tipikal warga yang mau melawan aturan, tidak taat aturan, mau melawan penguasa. Tidak. Kita ikutin dengan upaya-upaya kita. Kita jelaskan, Pak penyidik, Ibu penyidik, ini nggak benar. Kalau mau diteruskan ini, harus dengan cara pra. Tapi mereka nggak mau dengar. Oke, kita ikutkan. Pemanggilan, saksi-saksi yang diperiksa juga, yang dulu juga waktu dihentikan penyidikannya. Ya, itu diulang. Di BAP dan seterusnya. Kita layani. Nah, tapi tiba pada tindakan-tindakan atau langkah tindakan kepolisian yang kita anggap sudah berlebihan, ya, misalnya apa? Naik jadi sidik. Berarti sudah yakin betul penyidik dia pegang 2 alat bukti yang sah. Ingat itu. Kalau mau tinggal menetapkan tersangka. Nah,
kita ikutkan maunya penyidik apa, tapi sudah sampai pada tingkat atau level yang kita anggap ini berbau upaya paksa, wah ini keterlaluan. Nah, sampai detik ini dari dibuka laporan polisi yang baru, ke lidik, ke sidik, mudah-mudahan sampai detik ini belum ada tersangka. Tapi tahu nggak, tindakan kepolisian sudah ada. Ada penyitaan, ada penggeledahan, ada pemblokiran. Wah, ini keterlaluan. Yang lebih parah, Mbak, pada saat diblokir rekening itu, bukan hanya rekening Titan, padahal laporan polisi yang ada melaporkan PT Titan. Tidak dibilang grup dan anak perusahaan, tapi diblokir semua rekening Titan dan anak perusahaannya. 40 account rekening. Tadi kita lihat tayangannya. Bayangin Titan dengan 6.000 karyawan menjelang Idul Fitri. Jadi sudah di ujung bulan puasa, itu diblokir, teriak nggak semua karyawan itu? Kalau satu karyawan punya anak satu, istri satu, berarti 3 orang. Kalikan 3. Gitu. Jangan salahkan Titan seolah-olah mengkomporing. Enggak. Ini menyangkut perut. Bicara perut, leher pun orang mau kasih gitu loh. Apalagi dekat Lebaran. Jadi mereka blokir. Ingat loh Mbak, kita udah konsultasi ke Bank Indonesia. Bahkan ke OJK. Peraturan PBI menyatakan, Bank Indonesia menyatakan, tidak boleh ada pemblokiran kecuali ada tersangkanya. Itu loh, jelas. Undang-undang cuma satu kok. Nggak tahu kalau polisi ada pegang aturan yang lain. Ya, jadi bukan hanya Titan dirugikan, tapi kerugian sosialnya luar biasa. Nah, karena sudah tiba sampai ke tingkat ini, ya, tentu kita mesti lakukan pengacaranya sabar-sabarnya orang, ada limit kesabarannya. Kita majukan pra peradilan di PN Jakarta Selatan. Artinya apa? Biarlah hakim yang memutus apakah kinerja polisi sudah benar atau tidak. Nah, yang lebih parah lagi, Mbak. Ini kan awalnya hubungan kredit bank. Ya. Pinjam-minjam uang antara debitur dengan bank. Nah, karena ini perusahaan besar yang base-nya di batubara, namanya PT Titan. Lantas bikin kontrak atau perjanjian kredit dengan 4 sindikasi kreditur. 4 itu apa? 2 lokal, 2 luar. Lokalnya apa? Mandiri, Niaga. Luarnya apa? Credit Suisse sama Trafigura. Nah, 4 kreditur, debiturnya Titan dan semua anak perusahaannya. Semua jaminan yang diminta oleh kreditur, dari sindikasi itu, mereka penuhin. Apa itu? Barang tidak bergerak, barang bergerak, semua saham, personal garantor, semua dikasih. Ingat loh, bank asing itu bukan orang bodoh. Mereka nggak bisa disuap. Ya, dibikin kontrak. Tentu sudah melalui appraisal, bahasanya nilai agunan lebih besar dibandingkan kredit yang ngucur. Itu normalnya, itu yang sehat. Kalau ada misalnya agunan yang bodong dan seterusnya, itu pidana. Ini melalui tahapan, proses, mekanisme yang benar, kemudian diikat oleh 4 kreditur itu dengan Titan. Ya, ngucur sekian banyak, sah-sah aja, itu kan relatif soal jumlah. Mulai 2018, mereka perjanjian dan bentuk cama, sampai detik ini masih berlangsung, jalan dan normal. Mulai dari sign kontrak, sampai sebelum COVID, ingat itu, semua hak dan kewajiban berjalan normal. Titan selaku debitur membayar bunga, mencicil utang pokok, tidak ada masalah. Di dalam perjalanan COVID, ingat, saya kira yang terkena COVID bukan cuma Titan, bukan cuma Palembang, bukan cuma Indonesia, dunia. Perusahaan raksasa pun tiarap gitu loh, jangankan Titan. Dan ingat, boleh cek, itu ada buktinya. Presiden aja memerintahkan memberikan toleransi kepada debitur untuk bla bla bla, toleransi mengenai kewajiban finance. Boleh cek, itu ada datanya. Nah, itu sudah kita sampaikan kepada penyidik. Kenapa? Ada tunggakan sekian bulan atau sekian kali
tidak terbayarkan. Faktanya jelas. Ya loh. Memang lagi tiarap, bahkan Titan itu menjual batu bara di bawah harga normal, berarti jual rugi. Kenapa dia lakukan jual rugi? Supaya dapat uang cash untuk bayar cicilan. Ya loh. Nah, dan ingat, baru kali ini saya dengar ada kreditur melaporkan debiturnya ke polisi. Baru kali ini. Kecuali misalnya ada dugaan jaminan yang bodong, ada pemalsuan, ini tidak ada, semua itu clean and clear. Nah, kemudian gini, dalam perjalanan itu Mbak kan, nah, namanya lagi terikat kontrak kredit, diperjanjian sekian tahun. Tentu pembayaran sudah dengan isi kontrak dong, semua lancar. Pada saat COVID, tentu turun. Perusahaan manapun di dunia ini sama mengalami musibah. Tapi sudah mulai membaik harga batu bara, ingat loh, Titan itu membayar kewajiban tertunggak, istilah bank itu di top up. Di top up 30 juta US. Berarti melebihi outstanding yang tertunggak itu, dia bayar. Nggak ada masalah dong. Sampai sekarang itu normal. Nah, kembali ke soal LP, maka kita heran. Ini kan soal perjanjian kredit, agunan lengkap. Ingat loh, nilai universal di dunia manapun, namanya pinjam meminjam uang atau kredit, ada agunan. Kalau macet, ya jual. Itu nilai universal dimanapun. Uang barangnya dia pegang kok. Bahkan pada saat Titan sudah mulai gerah dengan cara-cara begitu, kami punya bukti. Titan itu mengirim surat atau proposal kepada Bank Mandiri. Karena asetnya semua ada di Bank Mandiri, misalnya sekian puluh item. Kayak mau jual item 1, 2, 3 nih. Untuk apa? Bayar ke Mandiri. Gak dikasih, 4 kali loh. Ada apa gitu loh. Di mana-mana bank atau kreditur, kalau debiturnya atau yang berhutang mau melunasi, dia kejar bola. Bukan menghindar gitu loh. Ini gak dikasih, ada buktinya. Kembali ke soal LP. Ini surat penghentian penyidikan. Bukan surat penghentian penyelidikan, tapi penghentian penyidikan. Ya, ditandatangani oleh Direktur Tipidexus. Untuk perkara yang sama dengan laporan polisi yang sekarang sedang berjalan. Ya. Kemudian ini pemberitahuan sudah dihentikan penyidikannya itu ke Jampidum Kejaksaan Agung. Berarti jaksa pun sudah tahu perkara yang di-LP-kan tahun lalu dengan yang di-LP-kan sekarang, spek perkaranya sama. Objek sama, tempo sama, lokasi, modusnya sama. Pasal yang dituduhkan juga sama. Ini pemberitahuan kepada Kejaksaan Agung. Berarti Jampidum sudah tahu, itu sudah dihentikan. Nah sekarang di-LP-kan lagi dengan LP yang baru, hanya merubah nama pelapor. Substansi sama. Ya, seluruh dunia itu tahu tidak benar. Kemudian ini surat permintaan blokir dari penyidik ke Mandiri. Ini surat dari Mandiri menyatakan kepada Titan bahwasanya rekeningnya sudah diblokir. Jadi surat pemblokiran dari Bank Mandiri ini didasari permintaan penyidik. Nomor tanggalnya jelas. Dan ingat, yang diblokir 40 rekening bukan hanya Titan, tapi berikut dengan anak perusahaan. Padahal tahu nggak, yang dilaporkan hanya Titan loh. Tapi semua diblokir. Makanya kemarin itu demo sampai 6.000 orang. Ya. Dulu peraturannya ini dari penyidik izin Bank Indonesia. Sekarang memang ada ketentuan baru demi efisiensi, penyidik bisa langsung minta ke bank blokir. Bank Indonesia OJK hanya terima laporan atau pemberitahuan. Persoalannya sekarang, di blokir rekeningnya Titan ini, ada nggak tersangkanya? Tidak ada, itu pelanggaran berat. Ya. Baik, berarti artinya PT Titan tidak bisa membayarkan gaji dikarenakan ada pemblokiran rekening ya Pak ya? Sudah kita bayar. Sudah dibayar gaji. Karena dibuka blokirnya. Siap. Kita nggak ngerti, udah blokir kok dibuka. Baik, saya ke Pak Adi sebentar ya Pak ya. Melihat pernyataan dari Bapak Haposan tadi kan merasa dirugikan nih Pak dengan tadi pemblokiran atau penggeledahan ya Pak ya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan nih Pak Adi, apa sebenarnya praktek industrial hukum Pak?
Karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentunya. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya kepada Bang Haposan, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kasus yang menimpa PT Titan tentunya, dan saya berharap ya mudah-mudahan kasus PT Titan ini bukan ya praktek dari industrial hukum. Mudah-mudahan. Tetapi kalau ini bagian dari praktek industrial hukum, tentunya pemerintah tidak boleh tinggal diam. Ya. Jadi yang dimaksud dengan industrial hukum ini itu sebenarnya berawal dari orang-orang yang terlibat dari kasus itu sendiri, para pihak yang terlibat. Dulu namanya bukan industrial hukum, mungkin dulu namanya itu jual beli praktek hukum, atau namanya lagi mafia peradilan, Atau kriminalisasi ya? atau kriminalisasi, atau bisnis hukum. Tetapi Pak Mahfud mengatakan industrial hukum. Udah besar, udah merambat kemana-mana, udah menjadi industri. Ini melibatkan yang tadinya hanya penegak hukum, oknum pengacara, oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, atau para pegawainya, tetapi sekarang ini oknum pemesan. Pemesan ini bisa pengusaha, bisa orang yang memegang kekuasaan, dan lain sebagainya. Praktek-praktek ini bukan hanya terjadi dalam meminta atau mau mengambil sebuah perusahaan, tetapi dalam jual beli tanah pun terjadi. Contoh sederhana, ada sebuah pengembang ya menginginkan tanah si A karena mengganggu, dia harus beli. Tapi si A itu tidak mau jual. Karena tidak mau jual, dikriminalisasi ke si A dengan cara-cara dicari-cari kesalahan. Dicari-cari kesalahan, udah dapat kesalahan, dilapor ke polisi. Oknum polisi bermain, menggunakan kekuasaannya. Tahu-tahu ditingkatkan penyidikan, ditahan orangnya. Boleh ini keluar, asalkan dijual tanah itu dengan murah. Atau tanda tangan penyerahan gitu ya? Iya. Jadi membeli dengan cara murah. Itulah industrial hukum yang dimaksud dengan Pak Mahfud. Dalam sebuah perusahaan juga terjadi. Bukan hanya ini, ada banyak kasus yang terjadi. Ada orang di belakang layar yang menginginkan. Mungkin Bang, kalau menurut saya, Titan ini gadis cantik. Gitu Ada ya. yang mau ngelamar, tapi dengan mas kawin murah. Barangkali. Cantik dan seksi gitu ya? Cantik dan seksi. Jadi pengen diambil, tapi dengan cara-cara yang tanda petik ya tidak legal ya, ilegal. Modal dengkul juga? Menggunakan oknum-oknum aparat yang memiliki kekuasaan. Kalau bicara tentang hukumnya ya, jujur apa yang disampaikan oleh Bang Haposan itu benar. Urusan perdata, ya perdata, jangan dibawa ke pidana. Apalagi ini urusan kredit sindikasi yang aturannya udah ada, udah jelas, dan cara penyelesaiannya juga tidak serta-merta hukum pidana yang dikedepankan. Bahasa saya sederhana, dalam hutang piutang ya tidak bisa dipidana terkecuali ada dokumen palsu di situ, ada keterangan palsu di situ, ada unsur-unsur pidana di situ. Kalau tidak ada, hanya perdata lah. Ya, apalagi sekarang udah jelas dikatakan tidak menggunakan hukum Indonesia. Ya, perjanjian yang dibuat itu adalah hukum bagi para pihak. Nah, ini menarik ya. Saya sangat menarik ya. Mungkin selepas ini saya akan sampaikan kepada Pak Kapolri ya untuk mengundang ya penyidiknya datang dan meminta atensi. Ini akan berbahaya loh. Investor akan takut. Ya, akan sangat berbahaya. Setuju. Ya. Takut nanti dibeginikan, dibegitukan susah. Dan Pak Mahfud ini ya sudah mengatakan tahun 2019, mau kita, mau saya, mau kami semua barangkali, jangan hanya omong, tapi kita berantas. Dan Pak Kapolri harus komit ya untuk memberantas ini. Saya yakin dan percaya bisa apabila ya setiap instansi penegak hukum pimpinannya mau tegas. Kalau pimpinannya nggak tegas cuma untuk pidato aja akan sangat berbahaya. Kedepannya
kita akan luar biasa sulitnya. Karena yang dikerjakan oleh industrial hukum itu merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang lebih konyol kita lihat tadi, kalau betul ini industrial hukum, gara-gara tindakan tadi, ya belum apa-apa melakukan pemblokiran, belum ada tersangkanya, saya kaget jujur Bang. Ribuan orang jadi korban. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Saya prihatin dan saya berharap Abang terus menyuarakan keadilan ini, ya. Dan tentunya sekali lagi tadi saya tegaskan ini akan kita sampaikan kepada Pak Kapolri, ya, bahkan Siap. kepada Pak Presiden. Itu aja, Mbak Ayu. Baik, berarti artinya kredit macet sendiri tidak masuk pada ranah pidana ya Pak? Ya. Ini kan perdata. Iya. Baik. Nah, saya kembali ke Bapak Haposan. Tadi kan menurut keterangan Bapak bahwa pihak PT sudah membuat laporan ya Pak ya. Nah Pak, adakah kendala dalam proses hukum ini baik dari pihak penegak hukum sendiri maupun pihak bank? Nah begini, sebelum saya jawab poin yang itu, karena tadi Bang Adi sudah merespon juga. Baik. Tadi kita lihat tayangan dari Pak Mahfud, saya kait-kaitkan, karena saya tadi nggak pernah terpikir itu. Sesudah saya analisa, saya kaji, oh iya ternyata banyak selama ini terjadi seperti itu. Kriminalisasi, terserah mungkin seperti kartel begituan toh, sindikat ya. Nah, karena seperti, supaya jangan terkesan kami seperti mati-matian bela Titan. Tidak, kita profesional aja. Profesional, proporsional, normatif. Nah, kita lihat kan, berapa banyak pejabat atau oknum pejabat yang terlibat, bahkan dipelihara oleh sponsor atau pemodal. Mau ngerampok tanah, modusnya begitu. Dipeliharanya oknum polisi, pelihara oknum jaksa, pelihara oknum hakim, pelihara juga pengacara. Gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Pak Adi, apa udah separah ini? Udah separah ini kualitas penegakan hukum di Republik ini? Apa hanya lip service gitu loh? Saya setuju. Yang kata Pak Adi, Presiden mesti dengar, Pak Kapolri mesti dengar. Ingat loh, ini di Jakarta loh. Bagaimana dengan penyidikan yang di daerah? Yang jauh dari Monas, ada warga dizolimi? Ingat, etos kerja polisi, melindungi, mengayomi. Siapa yang dilindungi gitu loh? Nah, saya tidak katakan atau bukan nggak berani. Sepanjang kita tidak punya bukti, jangan. Nanti pencemaran nama baik. Tapi kita akan kejar. Ada apa di baliknya ini? Kok sampai getol amat? Buat kami, saya mau katakan jujur, ini mencari-cari kesalahan Titan saya lihat ini sekarang. Kenapa? Ini sudah digelar di Biro Wasidik Mabes Polri. Ingat, Biro Wasidik Mabes Polri berarti satu kantor, biro toh, Wasidik, pengawas penyidik. Berarti di sini berkumpul para pakar yang ahli soal penyidikan. Makanya dikualifikasi sebagai pengawas penyidik. Semua penyidik di bawah pengawasan mereka. Ya. Bicara kualitas juga KB, pasti mereka lebih qualified, lebih senior, lebih punya skill gitu loh. Itu nggak usah diuji lagi, jangan berbantah soal itu. Makanya dibentuk satu Biro Wasidik. Sudah digelar di sana. Dan kami ikut hadir. Para prinsipal diundang. Bank Mandiri hadir, tim penyidik hadir, ahli ada, mewakili Polri seluruh Indonesia ada. Ada Divkum, Divisi Hukum. Ada Irwasum, Propam. ada Propam, ada Biro Wasidik, ada 30-an polisi-polisi berpangkat kombes senior. Setiap orang punya hak untuk memberikan respon atau pendapat hukum. Dan kebanyakan dari mereka sesudah mendengar paparan penyidik secara transparan, kesimpulan mereka tidak cukup bukti. Yang menyatakan hentikan. Tidak ada menyatakan ada pidana. Dari semua peserta menyatakan hentikan atau tidak cukup bukti. Kurang apa lagi? Yang ada sekarang polisi tetap melakukan pemanggilan. Kita bingung gitu loh. Dari Biro Wasik sendiri menyatakan tidak ada unsur pidana supaya dihentikan. Artinya apa? Kan perlu kepastian hukum. Karena menyangkut masa depan orang,
masa depan perusahaan orang, nyawa orang, jangan digantung. Jadi saya mulai curiga dengan bahasanya Pak Adi tadi, jangan-jangan di sini ada praktek industrialisasi hukum. Ya, nah, saya sangat setuju bagaimana supaya acara sore hari ini, materi kita bahas sore hari ini, karena bukan hanya untuk Titan, tapi untuk Titan-Titan lain juga. Ya, Bang, saya potong Bang. Siap. Kalau hukum industri bagus Bang. Tapi ini industri hukum Bang. Ya, jadi memainkan A jadi B, B jadi C untuk kepentingan, ini untuk pemodal yang tadi saya katakan tadi. Nah ini persoalan bukannya menimpa Titan seperti saya bilang tadi ya. Nah untuk kasus seperti ini, Abang tadi menerangkan sudah masuk biro wasidik proses penyidikannya. Dan hasil gelar perkara sudah jelas. Nah inilah yang menjadikan saya mengambil sebuah kesimpulan sementara bahwa ada praktek industri hukum. Jadi kok sudah diperlakukan seperti itu, putusan dari gelar perkara sudah sangat jelas bahwa ini perdata, tidak cukup bukti. masih Tapi nyita, kok masih penyidik geledah, masih jalan blokir terus? lagi. Nah ini ada keganjilan ini yang menyebabkan saya Mbak Ayu mengambil kesimpulan sementara bahwa ini ada praktek, ya praktek industrial hukum. Siapa pelakunya itu pemerintah harus cari. Ya, ini harus kita hindari, harus kita jaga. Jangan sampai tambah korban lagi gitu loh, Bang. Ya. Jadi saya terima kasih Abang datang ke kita, ke Serambi Adi Warman untuk memaparkan ini agar tidak timbul korban-korban lain. Tambahan dikit Bang, izin. Iya, Tambahan silakan. lain. Putusan MK, Mahkamah Konstitusi, menegaskan pengiriman berkas perkara dari penyidik, berarti penyidik Barreskrim Tipidexus, ke JPU, ya, itu maksimal 90 hari loh. Harus kirim berkas. Tidak kirim surat-surat lain, berkas loh. Ya. Mudah-mudahan sampai detik ini berkas belum dikirim. Udah sarosari. Makanya jaksa mengembalikan SPDP. Jadi SPDP yang tadinya dikirim oleh penyidik ke jaksa yang bersangkutan sarosari yang lalu sudah dikembalikan. Dengan kata lain, akibat hukumnya apa? Berarti jaksa nggak pegang perkara apa-apa. Udah dikembalikan. Gitu loh. Nah, thank you berat karena Pak Bang Adi tadi menyatakan ada praktek industrial hukum dan sejenisnya itu. Saya kaget. Apa udah separah ini? Ya. Ya. Indikasi atau parameter atau gejala yang Abang ceritakan ini itu memenuhi kriteria yang dikatakan industrial hukum tadi. Dan prakteknya yang Abang bilang separah ini, jujur Bang saya ngomong, kita kumpulin semua advokat, dia akan teriak kok. Ya, sama suaranya dengan Abang. Kita kumpulin semua penyidik, kita kumpulin penegak hukum, sama kok. Kalau tidak, Pak Mahfud selaku Menko Polhukam tidak akan ngomong. Pak Mahfud itu ngomong dalam acara Satgas Saber Pungli. Kebetulan saya adalah mantan koordinator tim ahli dari Satgas Saber Pungli. Ya. Saya ada di Satgas Saber Pungli. Jadi saya tahu persis. Ya, setengah mati kita ngurusin itu, Bang. Kalau saya masih di Satgas Saber Pungli, Bang, ini selesai Bang sama saya, Bang. Tambahan dari saya Bang, sejahat apapun penyidik atau polisi, masih banyak polisi yang baik Bang. Percaya itu, ya. Kebaikan tidak pernah kalah karena kejahatan. Hanya persoalan kapan gitu loh. Sepakat saya, Ya, sepakat. Bang ya? Oke, sepakat. Pertanyaan terakhir nih Pak Adi, dalam terkait kasus ini, ke depannya kira-kira pemerintah harus seperti apa nih Pak? Ya, pemerintah itu terutama khususnya Menko Polhukam tidak hanya menjadikan industrial hukum sebagai bahan pidato, akan tetapi harus ditindaklanjuti dengan permulaan. Niat sudah ada untuk memberantas, dipidatokan sudah ada, diactionkan. Melangkah ya. Ya, melangkah. Memang butuh waktu lama, tetapi kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Mulailah sekarang untuk melakukan pembenahan, karena ini sudah sangat luar biasa. Kalau kita mengandalkan KPK aja, jujur saya katakan sangat kurang tenaganya.
Bahkan Satgas Cyberpungli yang periode sekarang, tanda petik, Pak Mahfud mengatakan jangan lakukan OTT. Padahal tupoksinya OTT. Pada saat saya di sana, saya mimpin OTT loh. Ada oknum jaksa yang saya OTT, ada oknum polisi yang saya OTT, ada oknum di imigrasi saya OTT. Ya. Tapi sekarang tidak, ya gimana ceritanya? Jadi saya minta kepada pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam yang membidangi ini untuk melakukan rapat koordinasi bagaimana melakukan upaya-upaya pemberantasan praktek-praktek industrial hukum supaya pencari keadilan bisa nyaman, investor bisa nyaman di Republik ini. Gitu Mbak Ayu. Baik. Sepertinya cukup pelik sekali kasus ini ya Pak ya. Ada yang perlu disampaikan Mbak Ayu, lagi Pak? boleh nggak tambah dikit lagi? Siap, boleh? Sedikit lagi. Boleh. Saya sangat setuju dengan pendapatnya si Bang Adi. Ingat loh, 2 kreditur sindikasi ini itu bank asing. Ya, bank lokalnya tadi kita sebutkan. Harusnya kita berpikir kritis. Kenapa mereka milih English law, hukum Inggris, dan memilih arbitrase? Kenapa nggak pilih hukum Indonesia? Nah, saya tidak menuduh apa mereka tidak percaya di hukum Indonesia. Saya tidak menuduh itu. Tapi jadi pertanyaan kritis buat kita. Nah, kalau ini dipaksakan masuk pidana, ingat 2 bank itu, yang bank asing itu mulutnya akan jadi iklan berjalan kemana-mana. Indonesia tidak akan dipercaya. Ingat itu. Sementara Pak Jokowi selaku presiden setengah mati berbui mengundang investor untuk masuk Indonesia. Ternyata dapat perlakuan seperti ini. Untuk ini nggak perlu pakai ahli. Anak SMA sore dia tahu nih nggak ada pidananya. Orang pinjam uang kok, bunganya ada kok. Dan Titan pernah bayar juga di samping bunga. Karena terlambat bayar, denda bunga dia bayar kok. Ini kita sepakat negara ini harus lebih maju. Lebih maju dalam suaspek. Pasti. Jangan makin mundur. Termasuk dalam penegakan hukum. Dan dengan ini, dunia luar akan percaya, oh ternyata law enforcement di Indonesia semakin baik. Ingat loh, saya banyak hubungan baik dengan banyak polisi. Saya tahu yang saya perkarakan ini, memang apa boleh buat, memang itu persyaratannya. Karena penyidik yang kita anggap salah dan pimpinannya, mulai dari atas, yang kita perkarakan tuh Kapolri, CQ, turun dia ke bawah. Padahal saya tahu yang saya perkarakan ini ada oknum polisi bertamengkan Polri. Ini oknum, bukan lembaga. Di mata saya ya, sesudah saya ikutin kinerjanya. Cari kesalahan orang. Jadi, kok begini caranya untuk memproses satu perkara. Yang sudah dihentikan, dibuka lagi. Kok segampang itu? Lantas, KUHP itu untuk apa? Perkap itu untuk apa? Ingat loh, kita tidak perkarakan ilegal sitanya, ilegal penggeledahannya. Tidak. Kita yang kita tuju induknya. LP ini tidak sah secara hukum. Sehingga timbul kecurigaan. Ada apa? Kok mesti Titan yang di TO? Salah Titan di mana Bang? Menurut saya salah Titan satu. Apa itu? Karena dia cantik dan seksi. Jadi disukai, diambil dengan Itu normal lah. Normal disukai. Coba, kalau- Hanya jangan dengan cara-cara ilegal Ya. itu aja. Ini kan soal cara. Baik, semoga permasalahan pada PT Titan cepat terselesaikan ya Pak ya. Yang Amin. benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Ya dong. Terima kasih kepada Bapak Haposan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sela-sela kesibukannya. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih khususnya kepada Bapak Adi Warman yang terus bersedia memberikan edukasi hukum untuk kita semua. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tetapi untuk masyarakat semua yang ada di rumah juga pastinya. Saya Ayu pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.